Halo, iya gue balik lagi, pengen ngebahas putar wangian lagi dan kali ini kembali dari pasar lokal lagi. Ya, karena selama 1 bulanan lebih gue nggak eksis di YouTube itu sebenarnya gue banyak banget baik menerima atau membeli beberapa wangian, oke? Dan salah satunya adalah brand lokal yang satu ini. Gue kepikiran untuk ngebahas yang satu ini adalah karena tadi gue nonton IGTV-nya Indofrax dan dia lagi ngebahas ini, terus gue mikir iya ya, gue juga belum ngomongin, tapi gue udah kadung nonton. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan gue masih bisa tetap menyampaikan opini berdasarkan hiduan gue sendiri aja gitu ya. Tapi buat lo yang penasaran bagaimana pendapat Indofrax tentang yang ini Alien Objects Morphine, bisa dicek di IG TV-nya Indofrax, oke? Terus buat lo yang penasaran bagaimana pendapat gue tentang morphine dan pain dari Alien Objects, dilanjut ya. Jadi Morphine and Pain ini di launch di bulan Maret tanggal 20-an. Oke, begitu di launch gue langsung langsung cus ke e-commerce untuk membeli si Morphine dan gue juga ngeklik si Pain. Gue tanpa membaca, itulah kekurangannya ya, kalau udah buru-buru suka lupa baca, bahwa setiap pembelian Morphine 50 ml akan mendapatkan Pain 1,5 ml. Painnya sendiri tidak dijual secara terpisah dalam ukuran full bottle. Ini gue dikasih sama Alien Objects untuk dipajang di cafe gue yang memang memajang aneka rupa wangian. Untuk beberapa bulan belakangan ini gue memajang brand-brand lokal untuk bisa di sniff, bisa di full wear, bisa dicoba, yang penting tidak dibawa pulang. Dan termasuk dua di dalamnya adalah Pain and Morphine ini gitu. Jadi thank you so much buat Alien Objects untuk kirimannya. Ini tampilannya seperti ini, tempatnya seperti layaknya Alien Objects yang lain. Terus di sini ada tulisan Morphine. Apakah itu? Tempatnya sangat-sangat clean, sangat-sangat bersih, sangat-sangat rapi. Yang gue tahu adalah Alien Objects itu perfumernya sangat-sangat perfeksionis. Jadi it's like clean and kayak udah bukan produk lokal aja gitu, bener-bener yang cakep gitu. Dan di belakangnya dia udah tulis ingredients dan sebagainya, made in Indonesia. Ini sama sih untuk tampilan luarnya. Untuk yang Pain cuman beda ada di judulnya aja, dia Pain, terus ini 50 ml. Cuman yang Pain actually tidak dijual dalam ukuran 50 ml, oke? Dia hanya menjual untuk ukuran 1,5 ml dalam bentuk vial. Ini di bawahnya ada nama gue gitu. Sombong. Oke. Ini what about Pain and Morphine? Jadi dia itu adalah duo atau istilahnya dua fragrance yang dikeluarkan secara bersamaan, yang seakan-akan membawa lu keluar dari keluar dari kegelapan, keluar dari tunnel itu apa sih? Kok gorong-gorong ya, terowongan, oke? Keluar dari terowongan gelap gitu. Jadi yang dimarketing secara massal, secara banyak itu adalah si Morphine, sementara si Pain agak malu-malu kucing, hanya dijual di ukuran 1,5 ml. Atau kalau lo beli yang Morphine 50 ml, lo dapet free Pain 1,5 ml. Kenapa? Karena sewaktu itu gue sempat ngobrol-ngobrol sama perfumernya, kalau untuk Pain ini kemungkinan akan sangat sulit buat orang Indonesia pada umumnya untuk menerima keindahan aromanya dari si Pain ini. Nggak apa-apa deh, kita ngomongin Morphine dulu ya. Morphine Eau de Parfum 50 ml, tampilannya seperti ini. Dalamnya masih sama, botolnya sama yang dulu. Terus di sini gue tunjukin dulu, ada suratnya seperti ini, oke? Ini suratnya dari Alien Objects seperti ini, Pain and Morphine. Terus habis itu ini ada di dalamnya seperti ini, oke? Ini gue mendapat tanda tangan basah. Gue nggak tahu kalau nanti lo beli apakah juga akan sama atau tidak. I believe bakalan sama sih, gitu. Terus di belakangnya tuh ada
penjelasan notes dari Morphine and Pain ya seperti apa gitu. Botolnya sama seperti botol Alien Objects yang sebelumnya, cuman bedanya dia stikernya agak memanjang. Ini ada nama Morphine-nya, terus ada parfum 50 ml, dan di sini ada kayak sebenarnya nih di sini nih ada logo EO yang mengkilat gitu, yang lebih glossy. Oke, ininya sih keren, wah beda lagi nih, cakep nih. Dan di bawahnya juga udah ada stiker yang bener-bener kayak nyatu sama body. Di bawahnya sini nih ada stiker Alien Objects yang nyatu sama body gitu. Gue harus jujur menyampaikan apa adanya. Jadi cairannya warnanya kuning dan transparan sebenarnya. Cuman kalau gue taruh sesuatu yang gelap di belakangnya, masih kelihatan kayak ada floaternya. Floater itu apa sih? Itu istilah gue yang gue pakai untuk menggambarkan kalau di dalamnya itu ada sesuatu yang berterbangan atau ngambang-ngambang di dalam airnya. Ibaratnya biasanya floater itu istilah untuk yang di mata. Kalau di mata tuh kayak ada yang lewat-lewat itu floater. Nah ini gue melihat seperti ada kayak gitu yang kecil-kecil gitu. Nggak yang kelihatan kotor gimana banget, tapi ada. It's there di punya gue gitu ya. Itu agak apa ya, ibaratnya gue nggak tahu apakah itu sedimen yang muncul setelah sekian lama, karena ini kan dari Maret, April, Mei, sekarang udah 2 bulan. Apakah kadang ada juga parfum yang setelah hanya butuh waktu sebentar dia bisa membuat sedimen, ada sedimennya. Ada juga yang parfum yang memang kurang bersih filtrasinya, jadi dia masih ada yang sisa-sisa sedimen yang pada saat diraciknya. Well, I don't know, tapi it's there di Morphine gue gitu. Aromanya untuk yang Morphine ini buat gue klasifikasinya masuk ke Floriental, sedikit kayak masuknya sih ke Oriental ya, atau Floriental buat gue. Ada sentuhan floralnya of course, terus ada sentuhan manisnya. Manisnya di sini berasa dia pakai tongkebin. Nanti notes breakdownnya ada di sini, nanti gue sampein di sini juga. Note breakdownnya itu dia pakai tongkebin. Gue merasakan ada manisnya. Terus it's milky tapi nggak blenek, bukan ke arah gourmand. Ini cenderung ke arah floral, oriental. Ada sentuhan aromatic woodnya di base-nya, itu gue merasakan ada manis and aromatic wood. Di atasnya itu gue merasa kayak ada floral and green. Juga ada juga di atasnya lagi gue bisa merasakan ada aroma sesuatu yang milky tapi fruity gitu. Iya, dia pakai note fix di sini, buah fig atau buah ara atau buah tin. Untuk di keduanya, mau di Pain atau di Morphine, dia pakai dua-duanya ada note fig-nya. Cuman kalau untuk yang di Morphine berkesan sedikit berbeda dengan yang fig yang pada umumnya, bukan kayak fig yang ada di Philosykos dari Diptyque, juga bukan fig yang berada di kayak Fig and Lotus yang Jo Malone yang gue ikut untuk diundang dari Female Daily, dari Jo Malone. Ini berada di tengah-tengah, jadi kayak ada greennya, tapi ada creamy-nya, ada milky-nya. Morphine ini diciptakan buat orang-orang yang mencari keunikan dari aroma floral ke arah oriental yang berbeda. Buat gue, gue nggak bisa mengemphasize aroma yang sering banget dipakai, aroma bebungaan, ini sangat-sangat unik aromanya, dan ini sangat menenangkan, terus mellow, terus nggak berisik, walaupun dia ada notes yang berkarah green. Dan yang uniknya lagi ya, dari judulnya Morphine, dia ada note cannabis di sini. Cannabis di sini gue sendiri gue nggak tahu aromanya kayak apa, gue tidak pernah memelihara dan tidak pernah memakainya, jadi I don't know. Cuman gue pertama sniff aroma yang menggunakan notes itu ada di Mancera Hindukos yang aromanya sedikit smoky, sedikit ashy gitu, kayak ada debu gitu aromanya, dan bikin kita agak santuy bawaannya. Sebenarnya yang gue dapat dari Morphine ini pun sama, dia bikin kita kayak
kecanduan dengan aromanya, intoxicating, terus mellow, nyantui, nggak berisik, nggak bawel, nggak yang mendadak langsung wah heboh, no. Jadi bener-bener kayak ibarat kalau image yang dia bilang kita berada di ujung terowongan itu bener-bener kayak kita yang lagi bersiap-siap keluar dari keterpurukan, yang melihat ada harapan, there's a hope gitu. Jadi kayak bukan yang langsung I'm happy atau kegirangan yang gimana banget, tapi perlahan-lahan beranjak dan kayak membantu kita untuk membawa suasana yang sedikit lebih nyaman. Itu interpretasi gue, oke? Terus di sini juga dia ada menggunakan note jatamansi yang gue sendiri jarang banget kayak jatamansi. Setelah gue terima si morfin ini baru gue cek jatamansi itu apa, jenis tanaman apa yang bisa digunakan untuk apa, dan aromanya sendiri gue tidak familiar, but still di sini membuat nuansa aromanya itu berkesan ada herbalnya, membuat hidung merasa semriwing gitu. Itu juga gue dapetin di sini di morfin. Morfin ini sangat unik, termasuk yang pleasing dari sisi yang keluar dari alien objects, dan dari segi artsy ini termasuk yang pleasing, tapi tetap tidak safe untuk blind buy buat gue. Apalagi kalau lo bandingin sama si Pain. Si Pain ini agak banyak kan yang mungkin akan lebih banyak yang dislike daripada yang like, walaupun buat gue I love it. I love the Pain. I love the Pain. Warnanya beda banget, Pain and morfin. Yang ini jauh lebih gelap dan warnanya tuh cenderung ke coklat, malah bukan cuman amber. Ini tadi udah gue spray di sini. Dan kayak aroma rendeman tembakau atau rokok kretek, lo buka, lo taruh di air, lo rendem, besokannya mungkin aromanya kayak gini. Atau kayak aroma rendeman kayu, terus rendeman kopi. Jadi bener-bener yang kayak tincture yang thick banget gitu, yang mengcapture nuansa aroma yang berkesan, ada acidicnya sedikit, ada nuansa asemnya sedikit, tapi ada manisnya. Manisnya sendiri gue nggak ngerasa kalau di sini ada notes yang memang secara spesifik untuk mengeluarkan nuansa aroma manis, tapi notes nuansa manis yang keluar dari kayak resin yang mengeluarkan aroma yang berkesan manis dan ambery. Ini wow buat gue. Ini wow, kayak gila, di Indonesia brand lokal ngeluarin aroma kayak gini yang very unik, dan ini sangat cocok untuk dipakai di tempat yang dingin. Ini cocok banget untuk membuat nuansa yang di tempat yang dingin itu menjadi sangat-sangat warm, sangat-sangat cozy. Terus habis itu membuat pada saat untuk kembali ke dalam kayak image gue, pada saat lo dalam kondisi terpuruk atau banyak pikiran berkecamuk, ini termasuk suasana yang bisa membuat lo I'm alone, tapi gue merasa ada warm di sini. Ini gue merasakan dari Pain. Notesnya kembali bakalan gue taruh di sini. Kalau lo penikmat wangian yang secara in general ini berkesan buat cewek, if I may say, ini ke arah cewek, yang ini ke arah cowok. Ini sangat-sangat manly, ini sangat-sangat maskulin, ini sangat-sangat enggak sangat-sangat sih, ini cenderung ke arah feminin, cenderung enggak terlalu feminin, karena bukan yang aroma white floral yang kayak jasmine, tuberose, bla bla bla, no. Juga tidak ke arah rose, ini ke arah herbal atau bebungaan yang yang kering, bebungaan yang dari rerumputan. Jadi no, cuman cenderung ke arah cewek, sementara yang ini sangat-sangat berkesan maskulin buat sebagian besar orang, oke? Staying powernya, ini staying powernya moderate, ini staying powernya juara. Untuk yang Pain, staying powernya di gua wow.
dan ada aroma resin, benzoin kalau nggak salah, gue lupa dia pakai apa ya, benzoin and leather yang agak sharp di hidung gue, yang agak menusuk, yang buat gue malah nagih untuk nyiumin ini. Dua-duanya sangat intoxicating, dua-duanya sangat menarik buat gue kepoin gitu ya, sangat-sangat unik. Di pasar lokal tuh kayak gue, how can you keluarin sesuatu yang very artsy, very kayak, gue sendiri sebagai orang yang kenal alien objects kayak ragu gitu. Lo yakin nih ngeluarin ini, lo tuh perlu untuk mencari untung lo gitu, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang aneh kayak gue gitu, yang bisa ini nih oke banget, tapi ya, that's why mungkin dia hanya mengeluarkan untuk size yang kecil, untuk yang paint, supaya orang juga bisa menikmati, merasakan bagaimana indahnya suatu sakit, pain. Rasa sakit itu ternyata bisa seindah ini gitu. Ini pada saat gue merasa mellow, pada saat gue merasa down, yang pertama gue spray adalah ini, si Morphine. Morphine ini membuat gue sangat chill, sangat calm gitu. Terutama di pagi hari, siang hari. Sementara kalau untuk malam yang biasanya nih, untuk orang yang insomnia, yang susah tidur, terus pikiran kemana-mana, ini buat gue ini helpful. Ini ngebuat gue sedikit lebih calming. Ini sedikit membawa gue lebih merasa warm dan membuat gue jadi nyaman gitu. Kalau nggak salah ada chamomile-nya juga. Gue merasakan kayak ada aroma blue chamomile. Gue dulu punya essential oil blue chamomile yang aromanya tuh pekatnya kayak gini gitu. Gue nggak tahu dia pakai chamomile apa. Jadi chamomile itu biasa memang dipakai untuk herbal tea, untuk membuat kita jadi gampang tidur. Jadi buat gue si paint ini salah satu kayak yang membantu gue kembali Alien Objects mengeluarkan aroma-aroma yang membuat gue lumayan bisa untuk tidur. Yang dulu ada Aurora, sekarang ada Pain. Untuk SPL-nya dua-duanya menurut gue bukan untuk yang Morphine itu standar gaya Alien Objects yang memang enggak yang langsung memenuhi ruangan, tapi langsung chill dan nyantai. Tapi untuk staying powernya Pain amazing. Di kulit gue itu seharian stays. Dan aroma sharp, aroma kayak kayu kebakarnya itu, aroma leather dan aroma tembakau yang direndam itu stays. Jadi keren sih. Dan ini kalau di layer dua-duanya gue suka. Jadi ini jadi base, ini jadi topper, atau gue mix dua-duanya gitu. Jadi gue blend dua-duanya. It's nice gitu. Ini bisa jadi base yang sangat-sangat kokoh, dan ini bisa menjadi topper yang sangat indah gitu. Gue tahu bahwa Alien Objects sudah mengeluarkan produk terbarunya untuk menjelang hari raya ini, Pandan, dan gue udah gak sabar untuk menanti kehadiran Pandan. Mudah-mudahan gue masih bisa full review di video di channel ini. Oke. Kalau ada yang kurang-kurang just let me know. Tapi ini kembali not safe buat blind buy. Jadi gue sih menyarankan ya lu lebih baik coba vial atau decannya, cari decannya atau vial-vialnya. Karena senyaman-nyamannya si Morphine ini tetap aja ada unsur artsy yang tidak berkesan kayak parfum-parfum designer brand, parfum-parfum kebanyakan yang banyak dikenal di Indonesia. I think that's all. Congratulations buat Alien Objects untuk launchingnya yang wow buat gue, dan juga untuk yang next one tetap semangat untuk Alien Objects dan untuk brand-brand lokal semua. Sampai ketemu di video-video gue yang lainnya.